Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Oke, jumpa lagi dengan komunikasi antar budaya ya. Hari ini kita akan membahas tentang hambatan komunikasi antar budaya ya. Kita sudah mengenali proses-prosesnya ya, bagaimana situasi-situasi yang terjadi dalam kajian komunikasi antar budaya. Kemudian biasanya ada penjelasan-penjelasan tentang hambatan-hambatan yang biasanya muncul ya di dalam interaksi antar budaya itu ya, di dalam komunikasi antar budaya itu. Apa itu? Yang pertama ada hambatan teknis ya. Hambatan teknis biasanya orang ketika berkomunikasi dengan orang yang berbeda budaya ya dalam banyak hal, maka ada hambatan-hambatan teknis yang muncul ya. Misalnya hambatan verbal maupun nonverbal ya, ini teknis ya. Hambatan bahasa ya, bahasa itu kan teknis ya, tidak memahami bahasanya itu teknis. Atau mungkin belum memahami bagaimana simbol-simbol verbal yang muncul dalam dalam budaya dari mitra komunikasi kita ya. Jadi hambatan verbal dan nonverbal ini adalah contoh hambatan teknis. Dan biasanya hambatan ini lebih mudah untuk kita atasi ya. Jadi artinya dipelajari sebentar, adaptasi sebentar saja biasanya selesai ya. Hambatan teknis ini lebih mudah. Tetapi biasanya hambatan teknis ditemui di awal-awal komunikasi antar budaya itu terjadi ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian ada hambatan yang disebut sebagai etnosentrisme ya. Jadi etnosentrisme itu ternyata sebuah hambatan ya di dalam proses komunikasi antar budaya. Artinya etnosentrisme itu adalah keyakinan atau kepercayaan bahwa budayanya sendiri itu lebih unggul dibanding budaya lain ya. Jadi ada perasaan superior begitu ya, yang menganggap budaya lain itu lebih rendah ya, atau bahkan mungkin ada perasaan untuk tidak mengakui keunikan budaya lain ya sebagai ciri khas dari kelompok lain. Dan bisa juga prosesnya itu memandang, mengukur budaya lain itu berdasarkan budaya sendiri. Nah ini menjadi hambatan tersendiri ya. Jadi etnosentrisme ini. Kemudian etnosentrisme ini bisa disertai dengan hambatan yang ketiga ya, yaitu apa? Stereotype ya. Stereotype atau stereotyping itu ya, sikap untuk menggeneralisasi atau menyamaratakan sekelompok orang ya, tanpa memperhitungkan kepribadian atau keunikan masing-masing individu ya. Jadi kita nganggapnya sama begitu ya. Kita nganggapnya bahwa semua orang dengan misalnya budaya tertentu itu ya punya kecenderungan begini begitu. Jadi karakter individual itu diabaikan ya. Semua dianggap homogen. Dan biasanya stereotip ini juga cenderung negatif ya, kaku dan sulit berubah. Misalnya kita menganggap kawan dari etnis tertentu misalnya itu punya kecenderungan negatif apa begitu. Nah ini stereotype ya. Nah berikutnya itu adalah yang keempat, prasangka ya atau prejudice ya. Jadi menilai budaya lain dengan kurang baik ya tanpa mengenal mereka terlebih dahulu ya. Dan biasanya prasangka ini konsekuensi dari stereotype tadi ya, lanjutan dari stereotype tadi ya, sehingga muncul sikap untuk tidak adil ya, menyimpang atau bahkan mungkin intoleran ya terhadap orang atau kelompok lain ya. Dan prasangka ini pada umumnya biasanya bersifat negatif ya. Adanya prasangka ini dapat membuat seorang memandang rendah ya, atau bahkan bisa juga kemudian memusuhi orang atau kelompok lain ya. Nah, ini ya, jadi hambatan yang keempat. Kemudian yang kelima, persepsi negatif ya. Ini hampir sama dengan sebelumnya, dengan stereotyping, kemudian prasangka ya. Kalau ini persepsi negatif ya. Persepsi negatif ini proses yang dilakukan oleh seseorang untuk mencoba mengetahui dan memahami orang lain ya. Tetapi kemudian persepsinya itu lingkupnya atau dominannya itu adalah sesuatu yang negatif tadi ya.
Padahal kita tahu persepsi ini kan filter ya, yang digunakan oleh seseorang ketika dia berhubungan dengan kebudayaan yang berbeda ya. Nah, kalau sudah negatif thinking duluan begitu ya, maka ini menjadi hambatan tertentu. Berikutnya yang keenam, itu ada yang namanya xenofobia ya. Xenofobia ini sudah lebih ekstrim lagi dan menjadi hambatan dalam komunikasi antar budaya ya. Yaitu apa? Ketidaksukaan ya atau ketakutan terhadap orang-orang dari negara lain atau budaya lain atau sesuatu yang dianggap asing ya. Seringkali xenofobia ini ya irasional ya, tidak masuk akal. Padahal tentu saja ini harus dihindari ya. Tetapi ini terjadi ya. Dalam realitasnya ada kelompok masyarakat yang anti dengan negara tertentu, anti dengan budaya tertentu ya. Ada kebencian di sana ya, sehingga kemudian memunculkan ketidaksukaan dan ketakutan ya. Nah, yang xenofobia ini bisa berlanjut ya menjadi hambatan yang ketujuh ya, yang disebut sebagai rasisme ya. Rasisme itu apa? Rasisme itu menganggap ras tertentu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari ras yang lain ya. Sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang merekat pada ras itu menentukan pencapaian budaya atau individu tertentu ya. Dan seringkali kita dapati di dalam realitas pergaulan ya, bahkan secara global pun ada ya, ras yang merasa lebih superior ya, memiliki hak untuk mengatur ras yang lain misalnya ya. Nah, ini saya kira rasisme ini menjadi persoalan ya. Dan yang kedelapan ini juga berhubungan ya dengan yang ketujuh, yaitu rasialisme ya, yaitu penekanan pada ras atau pertimbangan rasial tertentu ya. Dan kadang istilah ini juga merujuk pada kepercayaan adanya dan pentingnya kategori rasial itu tadi ya. Jadi rasisme dan rasialisme ini menjadi hambatan yang kita temui ya. Di dunia olahraga ada rasisme rasialisme itu ya. Di dunia sosial budaya mungkin yang terkait dengan pergaulan antar negara, antar suku ini kadang-kala muncul dan ini menjadi hambatan ya. Nah, berikutnya yang kesembilan ini mungkin khas bisa kita temui saat ini ya, yaitu ada yang disebut sebagai Islamofobia ya. Islamofobia ini secara khusus sedang marak terjadi juga ya. Jadi ketakutan dan kebencian terhadap segala sesuatu yang terkait dengan Islam ya. Islamofobia ini biasanya muncul ketika seseorang itu memiliki persepsi yang salah tentang Muslim ya, berprasangka buruk, menyatakan Islam ini misalnya agama yang penuh kebencian ya, kekerasan, intoleran ya, kemudian menganggap bahwa Islam itu membatasi umatnya dengan segala larangan-larangan begitu ya. Jadi gambaran tentang Islam ini sedemikian buruknya begitu ya. Kenapa itu terjadi? Ya tentu saja karena pengetahuan atau pemahaman yang keliru, yang mungkin informasinya tidak lengkap sampai ya. Kita tahu bagaimana media menampilkan atau merepresentasikan wajah Islam itu kadangkala memang tidak utuh ya. Islam digambarkan penuh kekerasan ya, Islam dikaitkan dengan terorisme, fundamentalisme ya, intoleransi dan seterusnya ya. Padahal sebenarnya Islam memiliki ajaran yang mulia ya, yang tidak mengajarkan sama sekali dengan hal-hal yang dituduhkan itu. Tapi kita temui bahwa Islamofobia ini masih menjadi menjadi hambatan tersendiri dalam proses komunikasi antar budaya. Nah, tentu saja hambatan-hambatan ini sebenarnya bisa dikelola ya, bisa di-manage dengan baik kalau kita mengedepankan keterbukaan ya, katakanlah membuka ruang dialog begitu ya, kemudian berinteraksi dengan baik ya, melakukan dialog dengan baik ya, mengembangkan perspektif dialektik begitu ya di dalam komunikasi antar budaya, mencoba mencari kesamaan, titik-titik kesamaan begitu ya, untuk katakanlah membingkai keberagaman itu. Tetapi tentu saja kata kuncinya tidak kemudian mencampur adukkan sesuatu yang sifatnya fundamental ya. Misalnya masalah keyakinan, masalah akidah begitu ya. Itu tentu saja tetap harus dipertahankan. Kemudian di dalam masalah yang bersifat kemasyarakatan, itu banyak hal yang kemudian bisa dinegosiasikan. Dalam konteks Islam, saya kira Islam memberikan
pengajarannya, aturannya bahwa kita bisa bekerja sama dengan siapapun ya, dengan latar belakang budaya apapun, dengan agama apapun begitu ya, bekerja sama dalam urusan muamalah ya, kemasyarakatan, tetapi juga kemudian kita bisa mempertahankan akidah kita dengan baik ya. Saya kira itu kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.